Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya akan memberitakan kabar keselamatan. Kalau kita lihat judul di dalam YouTube ini adalah orang Kristen atau hamba Tuhan yang ditolak Tuhan masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Ya, karena ini masalah penting, menyangkut surga dan neraka. Saya sudah diselamatkan sama Tuhan, bertanggung jawab untuk menerangkan masalah ini. Banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mati ditolak Tuhan masuk surga. Ini saya harus sampaikan, karena ini adalah darurat. Gereja ini seperti darurat sekarang ini. Karena banyak hamba Tuhan yang memberitakan Injil itu tidak sesuai dengan Alkitab. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang mati, orang-orang Kristen yang mati, ditolak Tuhan masuk surga. Ini gak enak didengarnya, tapi ini firman. Apa yang saya katakan di YouTube ini, itu ada di Alkitab. Tapi tidak pernah dikhotbahkan di gereja-gereja. Sehingga gereja itu adalah darurat. Sekarang ini gereja adalah darurat. Ini saya harus sampaikan saudara yang kekasih. Gak bisa. Harus disampaikan. Karena banyak orang Kristen tidak tahu masalah ini. Apa benar perkataan saya ini? Saudara yang kekasih, saudara baca di dalam Matius 7 ayat 22. Saya bacakan. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ayat ini jarang dikhotbahkan di gereja-gereja, karena sangat mengerikan. Tapi harus diberitakan kepada orang-orang Kristen yang gak tahu, bahwa di akhir zaman ini, banyak orang-orang yang punya karunia. Setelah dia mati, dia ditolak Tuhan. Nyalah dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Dia mengenal Tuhan, dia punya karunia. Sering mengadakan KKR. Tetapi setelah dia mati, dia ditolak Tuhan. Masuk surga. Ini sangat penting. Sebelum kita mati, kita cek. Jangan sampai setelah kita mati, kita baru tahu ternyata kita ditolak Tuhan masuk surga. Benar nggak omongan saya? Nah, sebelum kita ditolak Tuhan, kita pelajarin ayat ini. Kenapa hamba Tuhan ini setelah mati, dia nggak bisa masuk surga? Bahkan Tuhan tidak kenal orang seperti ini. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Padahal dia ini hamba Tuhan. Tapi sampai Tuhan tidak mengenal dia. Saudara kekasih, inilah kenapa saya mengatakan banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, setelah dia mati ditolak Tuhan masuk surga. Saya hamba Tuhan harus menceritakan masalah ini. Enak nggak enak, suka nggak suka, senang nggak senang, ini harus diberitakan di dalam gereja. Cuman sayang gereja nggak mau memberitakan masalah ini. Kenapa hamba Tuhan ini pada waktu mati ditolak Tuhan masuk surga? Ternyata ayat yang terakhir ini dikatakan apa? Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Ini dasarnya. Orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, hidupnya masih melakukan kejahatan. Sehingga pada waktu dia mati, Tuhan tidak kenal. Ini penting saudara yang kekasih untuk menjelaskan.
Tidak semua orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang mati diterima Tuhan masuk surga. Ternyata ini adalah orang Kristen yang masih melakukan kejahatan. Saya ulangin lagi bacanya ya. Di Matius 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini orang Kristen, saudara yang kekasih. Bukankah kami berbuat pakai namamu? Nama Tuhan yang disebut. Dan mengusir setan demi namamu, demi nama Tuhan juga dia. Dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Nama Tuhan dipakai sama dia. Tetapi Tuhan katakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Dia memakai nama Yesus. Dia pakai nama Tuhan. Tetapi untuk melakukan kejahatan. Apakah ada orang yang memakai nama Tuhan Yesus untuk melakukan kejahatan? Ada. Ini bukti ayatnya. Di firman Tuhan sini sudah jelas. Mungkin saudara bisa bohongin saya. Saya bisa bohongin saudara. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Saudara yang kekasih, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan memakai nama Tuhan untuk melakukan kejahatan. Mungkin di mata manusia dia ini baik. Mengadakan KKR, menyembuhkan orang, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat. Mungkin di mata manusia dia ini baik. Tetapi di mata Tuhan dia jahat. Kita baca lagi di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Apa benar omongan ini? 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 saya bacakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Hampir sama seperti Matius 7 ayat 21-22. Mereka menyebut nama Tuhan, mengadakan mujizat pakai nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan nubuat. Tetapi di situ dikatakan kalian pembuat kejahatan. Mereka memakai nama Tuhan, tapi mereka pun melakukan kejahatan. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Di sini dikatakan di Matius 7 ayat 21, banyak di akhir zaman orang-orang memakai nama Tuhan untuk melakukan kejahatan. Mungkin di mata manusia baik ya, tapi di mata Tuhan dia berbuat jahat. Ini harus diperhatikan, saudara yang kekasih. Tidak bisa, karena kita ingin masuk surga kalau mati. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Matius 21 ayat 43, di situ dikatakan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain atau kita. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Semua orang Kristen sudah mendapat kerajaan surga. Pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Pada waktu saudara dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, saudara sudah mendapat jaminan masuk surga. Tetapi kenapa pada waktu kita mati, kerajaan yang sudah kita dapat itu bisa diambil kembali sama Tuhan? Kenapa bisa begitu? Ya karena kita masih melakukan kejahatan. Ini gak enak dengarnya, tapi ini firman. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Ini orang Kristen, saudara yang kekasih. Ini hamba Tuhan. Dia sudah mendapatkan kerajaan Allah. Tetapi pada waktu dia mati, kerajaan Allah itu diambil kembali sama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena dia masih melakukan kejahatan. Ini sangat penting. Saudara baca lagi dalam
1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Saya bacakan. 1 Korintus 9 ayat ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus sadar dia bisa ditolak Tuhan masuk surga. Makanya dia tulis ayat ini, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Tapi nggak menjadi jaminan orang sebagai hamba Tuhan nggak dijamin masuk surga. Bisa ditolak. Ini ayatnya sangat jelas. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan bangga menjadi hamba Tuhan. Jangan bangga menjadi penginjil. Karena saudara bisa ditolak Tuhan kalau saudara berbuat jahat. Saudara yang kekasih, banyak firman Tuhan di dalam Alkitab ini yang mengatakan tidak semua orang Kristen, tidak semua hamba Tuhan mati diterima Tuhan masuk surga. Ayatnya ada semua, cuman gak berani orang memberitakannya. Jangan sampai setelah masuk neraka, saudara baru tahu masalah ini. Di situ dikatakan banyak. Di akhir zaman, banyak orang ingin masuk surga, tetapi ditolak Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan mengatakan, banyak hamba-hamba Tuhan yang mati ditolak Tuhan masuk surga. Matius 7, 22, 23. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Hamba Tuhan, pendeta, orang Kristen, majelis yang masih melakukan kejahatan. Kalau dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya sebagai hamba Tuhan memberitakan. Saya tidak menghakimi. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa orang Kristen, hamba Tuhan yang masih melakukan kejahatan, pada waktu dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Ini penting. Ini darurat menjadi orang Kristen. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, setelah dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Ngeri ya saudara yang kekasih ya. Ngeri. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, itu ngeri saudara yang kekasih. Banyak lawan yang dikit. Saudara yang kekasih, saya ingin tanya. Banyak kan orang Kristen yang sudah meninggal? Bahkan banyak hamba Tuhan, pendeta yang sudah meninggal. Apakah mereka diterima di surga? Belum tentu. Kalau menurut ayat ini, mereka belum tentu masuk surga. Kalau dia masih melakukan kejahatan, sekalipun dia hamba Tuhan, dia ditolak Tuhan masuk surga. Kita baca di dalam Roma. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena semua ada di dalam Alkitab, di dalam Roma 4:15 ayat yang keempat. Saya bacakan. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, ya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kita, dari kitab suci. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk kita, menjadi pelajaran bagi kita. Roma 15 ayat yang keempat. Semua tulisan yang ada di Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, itu untuk kita, sebagai pelajaran kita.
Jangan sampai setelah kita mati masuk neraka. Nah, di dalam Alkitab ini dicatat banyak orang-orang yang punya karunia nubuat memakai nama Tuhan untuk mengadakan mujizat, memakai nama Tuhan untuk mengusir setan, memakai nama Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Pada waktu dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Ini tulisan ini itu untuk pelajaran kita. Jangan sampai setelah kita mati, kita pun ditolak Tuhan masuk surga. Itu maksud Roma 15 ayat yang keempat. Semua tulisan yang ditulis di dalam Alkitab ini sebagai pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita jangan gagal masuk surga. Semua orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab ini, itu orangnya sudah mati semua. Betul nggak saya katakan? Semua catatan yang di dalam Alkitab ini, orangnya sudah mati semua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada yang ditolak Tuhan masuk surga. Ini tercatat di dalam Alkitab. Kita pelajarin. Tidak menjamin semua orang Kristen mati masuk surga. Tidak menjamin semua hamba Tuhan mati masuk surga. Ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Kenapa mereka pada waktu mati ditolak Tuhan masuk surga? Padahal dia sudah percaya Yesus. Padahal dia sudah menjadi hamba Tuhan. Padahal dia sudah menginjil kemana-mana. Tapi pada waktu dia mati, nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Karena dia melakukan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Barang siapa menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Ini masalahnya. Banyak tuh orang Kristen menyebut nama Tuhan, tetapi masih melakukan kejahatan. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun setiap kali berdoa, tiap pagi bangun jam 4 berdoa, sebut nama Yesus. Ya kan? Tetapi kenapa dia ditolak Tuhan masuk surga? Karena dia masih melakukan kejahatan. Kejahatan apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa ditolak Tuhan masuk surga? Saudara yang kekasih, namanya kejahatan itu artinya melanggar hukum. Saudara kalau ke penjara, tanya sama orang yang di penjara, kenapa lu di penjara? Karena melanggar hukum. Betul nggak? Saudara yang kekasih, sekalipun anak presiden, ya, sekalipun anak presiden, kalau dia melanggar hukum, dia masuk penjara. Bahkan sekalipun presiden, kalau dia melanggar hukum, dia masuk penjara juga. Sekalipun saya anak Tuhan, kalau saya masih melakukan dosa kan melanggar hukum ya, hukum Tuhan, saya nggak masuk surga. Sekalipun saya hamba Tuhan, bisa mengadakan mujizat, tumpang tangan orang sakit sembuh, sering mendengar suara Tuhan, bernubuat, tetapi kalau saya melanggar hukum Tuhan, pada waktu saya mati, Tuhan tolak saya masuk surga. Ini permasalahan besar. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di Yeskiel 18, saya bacakan Yeskiel 18 ayat 24. Yeskiel 18 ayat yang ke-24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala perbuatan yang dilakukannya tidak diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia maaf kacamata saya agak buram. Beroleh setia dan karena dosa yang dia lakukan. Jika orang benar berbalik dari kebenaran, ya,
yang dilakukan seperti orang fasik, apakah dia akan hidup? Tidak, dia akan mati karena perbuatan yang melawan perintah Tuhan. Jadi orang Kristen itu hidupnya nggak seenak jidatnya. Dia harus ikuti aturan-aturan Tuhan. Saudara sudah dibenarkan, tapi saudara tidak boleh keluar dari kebenaran itu. Maksudnya begitu. Kalau saudara sudah dibenarkan, saudara nggak boleh melakukan kejahatan, itu maksudnya. Nah, di sini barang siapa yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan, dia akan mati. Ini sangat penting. Segala kebaikannya tidak diingat-ingat. Bayangin saudara sudah jadi hamba Tuhan puluhan tahun, mengadakan mujizat kemana-mana, kayak seperti Andi Simon ya. Melayani Tuhan tuh, sembuhkan orang sakit, salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau dia melakukan dosa, kalau dia melanggar hukum Tuhan, kalau dia meninggalkan kebenaran firman Tuhan, maka kebaikan yang dia praktekkan, ya kan, tidak diingat-ingat lagi. Hebat loh firman Tuhan ini. Jadi jangan bangga saudara jadi hamba Tuhan. Jangan bangga saudara menjadi orang Kristen atau anak Tuhan. Banggalah kalau saudara tidak melanggar hukum Tuhan. Ini saya katakan harus sesuai dengan Alkitab, saudara. Kalau saya beritakan tidak sesuai dengan Alkitab, saya pun nggak diterima Tuhan masuk surga. Kita baca Galatia 1 ayat yang ke-6. Inilah salah satu kenapa orang Kristen atau hamba Tuhan yang memberitakan Injil mati nggak masuk surga. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau orang lain dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jika ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Inilah dasarnya kenapa hamba Tuhan ini pada waktu mati ditolak Tuhan masuk surga. Karena dia beritakan Injil lain. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Orang yang memberitakan Injil lain itu disebut penjahat. Mungkin di mata manusia dia baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengadakan nubuat. Tetapi kalau dia beritakan Injil yang tidak sesuai dengan Alkitab, di mata Tuhan dia orang jahat. Sehingga pada waktu dia mati mau masuk surga, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini saya harus katakan. Jadi kalau menjadi hamba Tuhan itu nggak asal-asal. Jadi hamba Tuhan itu nggak asal-asal. Nggak cukup punya karunia. Dia harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya perhatikan, saya ngomong apa adanya. Ya, hamba Tuhan, saya perhatikan nih saudara. Saya ngomong apa adanya nih. Saya perhatikan. Hamba Tuhan yang punya karunia biasanya sombong. Mungkin ngomongnya benar ya, baik kayaknya ya. Tetapi dalam hatinya sombong. Sehingga pada waktu dia mati, Tuhan tolak. Barang siapa yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia.
kutuk itu apa sih? Kutuk itu artinya ya sudah sangka dikutuk itu ya disumpahin. Orang yang memberitakan Injil lain itu apa sih? Sehingga dia mendapatkan kutukan. Injil lain adalah orang yang memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan Alkitab. Wahyu 22 ayat yang ke-18-19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari Alkitab ini, ia tidak boleh makan pohon kehidupan. Dia tidak boleh tinggal di rumah di kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 18-19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari nubuat ini yang ada di Alkitab ini, maka dia tidak boleh mengambil pohon kehidupan dan tinggal di kota kudus. Ini yang namanya memberitakan Injil lain. Jadi kalau saudara ingin memberitakan Injil, kalau saudara ingin menjadi hamba Tuhan, saudara harus menguasai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Makanya jadi hamba Tuhan itu susah. Susah. Kalau dia nggak menguasai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka apa yang dia beritakan tidak sesuai dengan Alkitab. Karena dia nggak tahu. Ini yang membuat banyak hamba Tuhan pada waktu dia mati ditolak Tuhan. Orang yang menambahkan atau mengurangkan isi dari Alkitab ini, dia jahat di mata Tuhan. Matius 7 ayat 22-23. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Kenapa dia melakukan kejahatan? Dia nggak ngerti isi dari Alkitab ini, tapi dia beritakan Injil. Dia berkhotbah. Sehingga apa yang dikhotbahkan tidak sesuai dengan Alkitab. Sehingga membuat orang masuk ke neraka. Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-13 saya bacakan. Inilah yang membuat Tuhan bisa marah sama hamba-hamba Tuhan yang tidak ngerti firman Tuhan tapi khotbah. Mungkin tujuannya baik, tapi karena dia nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka dia jahat di mata Tuhan. Matius 23 ayat 13. Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini hamba Tuhan loh. Ini pendeta loh. Ini sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia menutup pintu surga. Kenapa? Dia nyebut nama Tuhan, tetapi dia masih melakukan. Menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Itu jahat di mata Tuhan. Maka nggak heran di akhir zaman ini banyak pendeta hamba Tuhan yang menyalahgunakan nama Tuhan untuk mencari kekayaan. Saya ngomong apa adanya. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu mereka mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Pendeta hamba Tuhan yang menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari kekayaan. Dia bukan hamba Tuhan. Hamba uang. Makanya kan Tuhan mengatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Iya kan? Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang menyebut nama Tuhan, tapi untuk mencari fulus. Sehingga pada waktu dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Itu dikatakan di Matius 7 itu banyak hamba Tuhan seperti itu. Menyalahgunakan nama Tuhan untuk mencari keuntungan. Menyalahgunakan nama Tuhan untuk menipu jemaat-jemaat. Mungkin jemaat gak tahu ditipu, tapi Tuhan tahu. Saudara yang kekasih, nama yang penipu itu penjahat bukan? Penjahat. Kalau saudara gak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara khotbah, itu jahat juga di mata Tuhan. Saya belajar sekolah Alkitab. Makanya saya berani mengatakan seperti ini. Kalau saya nggak sekolah Alkitab, saya nggak berani khotbah seperti ini.
Di akhir zaman banyak hamba Tuhan atau pendeta atau pada waktu dia mati, aku tidak kenal engkau. Tuhan, aku kan setiap pagi menyebut namamu, berdoa. Kalau saudara masih melakukan dosa, saudara meninggal, sekalipun saudara hamba Tuhan, saudara nggak layak tinggal di surga. Kenapa ada orang Kristen mati ditolak Tuhan masuk surga? Karena waktu dia masih hidup pun dia menolak Tuhan. Barang siapa yang menolak aku di dunia, maka aku pun menolak dia di surga. 1 Tesalonika 4 ayat 7, 8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak Tuhan, tetapi barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Saya ulangin lagi. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dan 8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi dia menolak Tuhan. Jelas ya saudara dengar ya. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, dipanggil menjadi orang Kristen, itu Tuhan suruh kita hidup kudus. Itu maksudnya. Barang siapa orang Kristen atau hamba Tuhan, pendeta yang gak mau hidup kudus, maka dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Itu maksudnya. Jadi kata Tuhan, banyak di akhir zaman ini orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang menolak Tuhan. Saya gak menolak Tuhan. Saya tiap pagi berdoa, baca Alkitab. Saat teduh saya baca Alkitab tiap hari, nggak lupa. Aktif ke gereja. Ya, aku itu kan banyak kan kayak gitu saudara yang kekasih. Tapi dia nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang menolak kebenaran, barang siapa yang tidak mau hidup kudus, dia sudah menolak Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Ini yang saya ingin katakan. Jadi kalau saudara nggak mau hidup kudus, sekalipun saudara hamba Tuhan, pada waktu saudara mati, saudara pun ditolak Tuhan masuk surga. Keras nih, omongan saya ini keras nih. Tapi ada di Alkitab juga. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini orangnya sudah mati. Dan orang seperti ini banyak. Karena Alkitab mengatakan. Jadi saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang menutup pintu surga, itu jahat nggak? Jahat. Tidak semua hamba Tuhan yang berdiri di mimbar itu baik. Kita baca di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikanlah. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Tempat yang kudus itu mimbar, gereja. Dia menyampaikan firman Tuhan. Mimbar itu tempat untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tempat kudus. Apabila pembinasa, tempat gereja sudah diduduki oleh pembinasa. Ini artinya apa? Apabila tempat mimbar gereja sudah dikuasai oleh orang jahat, pembinasa, maka saudara harus memperhatikan. Ini artinya apa? Saudara harus memperhatikan hamba Tuhan yang khotbah, itu artinya. Kalau khotbah yang benar, dia menyelamatkan jemaat. Tapi kalau khotbah yang nggak benar, dia membinasakan jemaatnya, bukan menyelamatkan.
apabila pembinasa berdiri di tempat yang kudus, tempat yang terhormat. Ini terjadi di akhir zaman. Hampir gereja sudah dikuasai oleh pembinasa. Siapa sih itu pembinasa itu? Kita buka langsung saja, saudara yang kasih. Kita baca di dalam Amsal. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Boy, hebat ya. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Bagi orang Kristen, pengetahuan firman Tuhan itu sangat penting. Karena apa? Karena itu adalah senjata kita untuk melawan pembinasa ini. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi orang yang berdiri di tempat yang kudus, apabila pembinasa berdiri di tempat yang kudus, itu ternyata apabila orang fasik berdiri di tempat mimbar gereja, maka dia membinasakan umat Tuhan. Itu maksudnya. Orang fasik ini siapa sih, saudara yang kekasih? Kita baca di dalam Mazmur. Mazmur 119 ayat 53. Siapa sih orang fasik ini sehingga mulut orang fasik bisa membinasakan sesama manusia? Ya, jadi membinasakan manusia bukan hanya pakai pisau, bukan hanya bisa pakai pistol, bukan. Tapi dengan mulut pun kita bisa membinasakan sesama manusia, yaitu orang fasik. Mazmur 119 ayat yang ke-53 saya bacakan. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ternyata orang fasik itu adalah orang Kristen yang meninggalkan Taurat Tuhan. Hamba Tuhan yang berdiri di mimbar, kalau dia membuang hukum Taurat, maka ia disebut orang fasik. Ini jelas. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ini gak bisa dibohongi, saudara. Saya bisa bohong. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Saya ingin katakan kepada saudara, sekarang ini banyak hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Boro-boro menjalankan hukum Taurat. Mengajarkan hukum Taurat aja gak ada yang mau. Di mimbar gereja. Saudara perhatikan di dalam gereja-gereja saudara. Apakah pendeta saudara mengajarkan hukum Taurat? Apakah pendeta saudara, gembala saudara menjalankan hukum Taurat? Tidak. Di sini dikatakan, apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Siapa yang berdiri di tempat kudus? Amsal 11 ayat 9, orang fasik membinasakan. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Orang fasik adalah hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi tidak heran Tuhan mengatakan, di akhir zaman banyak orang ingin masuk surga ditolak Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Karena dia masih melakukan kejahatan. Matius 7:22, 23. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu apa, saudara yang kekasih? Tidak mau menjalankan hukum Taurat. Kita baca di dalam Roma 2. Roma 2 ayat yang ke-13 saya katakan. Karena bukan orang yang mendengarkan hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan.
Boro-boro mendengarkan hukum Taurat. Boro-boro melakukan hukum Taurat. Mengajarkan hukum Taurat aja nggak mau sama jemaatnya. Sekarang saya perhatikan, saudara perhatikan. Apakah ada gereja yang mengajarkan hukum Taurat? Apakah ada gereja yang mau melakukan hukum Taurat? Boro-boro mau melakukan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat aja nggak mau. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan? Saudara nggak benar di mata Tuhan. Karena Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat, tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan Tuhan. Jadi kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat atau tidak mau mengajarkan hukum Taurat, maka di mata Tuhan dia penjahat. Dia membinasakan umat Tuhan. Saya beritakan ini terus. Karena apa? Karena gereja banyak nggak mau menjalankan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat dikatakan di dalam Roma 2 ayat 17, itu benar di mata Tuhan. Kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara mati. Saudara ditolak Tuhan masuk surga. Matius 7 ayat 22. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat di mata Tuhan benar. Kalau saudara nggak menjalankan hukum Taurat, berarti saudara nggak benar di mata Tuhan. Mungkin di mata pendeta saudara benar. Suka bantu pendeta susah. Bayar perpuluhan, kolekte. Kalau gereja ada membangun, saudara sumbang. Mungkin di mata pendeta saudara benar, tapi di mata Tuhan belum tentu benar. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara pun ditolak Tuhan masuk surga. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak aku, Tuhan. Kita baca Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi kalau saudara mempelajari hukum Taurat, saudara mempraktekkan hukum Taurat, maka saudara rohani saudara hidup, itu maksudnya. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka rohani saudara hidup. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka rohani saudara mati. Maka di dalam Yeskiel 18 ayat 24, barang siapa berbalik dari kebenaran, dia akan mati. Kebenaran itu Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu benar, kudus, baik, dan rohani. Jadi kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, saudara mati rohani. Tubuhnya masih hidup, tapi rohaninya mati. Jadi percuma saudara berdoa tiap pagi. Jam 4 bangun berdoa kan? Kalau yang setia bangun doa. Pendeta-pendeta kalau subuh bangun jam 4 doain satu-satu jemaatnya. Tapi kalau dia nggak menjalankan hukum Taurat, maka doa yang dia doakan, kita baca Yesaya. Saya ngomong harus jelas ini. Yesaya 59 ayat yang pertama. Doamu tidak ada manfaatnya kalau saudara masih melakukan dosa. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk menyelamatkan, tetapi dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat Tuhan nggak mendengar doamu adalah dosamu. Yang membuat pemisah antara saudara dengan Tuhan adalah dosamu.
yang membuat kita terpisah dari Tuhan karena kejahatan kita. Ini Yesaya 59 ayat pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan dosamu. Yang membuat Tuhan gak mendengar doamu adalah kejahatanmu. Jadi percuma saudara berdoa, nangis, mengucurkan air mata tiap pagi kalau saudara masih melakukan kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melanggar hukum. Hukum siapa? Hukum Tuhan. Ada nggak hukum Tuhan? Ada, hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, dan diberikan kepada orang Israel, dan diberikan juga kepada kita. Jadi jelas, kalau saudara tidak mengerti kebenaran ini, saudara mati, saudara ditolak Tuhan. Saudara. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kenapa umat Allah binasa? Karena gak kenal Tuhan. Kenapa umat Tuhan gak kenal Tuhan? Karena hamba Tuhannya tidak mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ini masalah gak? Masalah. Jadi di akhir zaman ini banyak orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan yang ingin masuk surga, ditolak Tuhan masuk surga. Karena masalah ini gak ngerti. Jadi kalau menjadi orang Kristen itu gak bisa asal percaya saja masuk surga. Gak bisa. Kalau dia percaya Yesus, langsung mati, ya masuk surga. Tapi kalau dia percaya Yesus, dia belum mati, dia harus belajar Alkitab. Karena musuh orang Kristen, musuh anak-anak Tuhan sudah berdiri di tempat yang kudus. Kalau gereja sudah dikuasai oleh orang jahat, gereja, jemaat, kalau sudah dikuasai oleh hamba Tuhan yang jahat, maka satu gereja itu akan masuk neraka. Kita baca 2 Yohanes. Omongan saya ini sesuai dengan Alkitab. 2 Yohanes 1 ayat yang saya baca langsung ayat 10 ya. Sebenarnya harus dari ayat yang ke-7. Saya singkat saja dari ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari kejahatannya. Ayat ini sangat jelas. Barang siapa hamba Tuhan yang gak mau mengajarkan hukum Taurat, atau pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, janganlah menerima dia di rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Apabila hamba Tuhan seperti ini saudara terima di rumah saudara dan menerima salam darinya, maka saudara akan mendapat bagian dari kejahatannya. Ini yang dinamakan apabila pembinasa berdiri di tempat yang kudus. Pendeta hamba Tuhan yang berdiri di tempat kudus adalah hamba Tuhan yang fasik, yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi pada waktu saudara meninggal, Tuhan katakan, "Nyala engkau dari hadapanku." Oh Tuhan, aku gak berbuat jahat, tapi kamu menerima hamba Tuhan yang membinasakan di rumahmu. Jelas. Apa yang saya khotbahkan itu sangat jelas. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari Alkitab ini, dia gak boleh tinggal di surga.
Jadi nggak sembarangan saudara menjadi hamba Tuhan itu. Sekarang ini hamba Tuhan itu diangkat bukan sama Tuhan, sama organisasi, saya ingin katakan. Di akhir zaman ini hamba Tuhan atau pendeta itu sekarang diutus sama organisasi. Kalau saudara tidak masuk ke dalam organisasi itu, susah saudara melayani Tuhan. Saya ngalami. Saudara perhatikan di sekarang ini. Kalau pendetanya mati atau sakit-sakitan, maka yang menggantikan pendeta di tempat itu adalah anaknya pasti. Nggak salah sih. Mama saya pendeta nih, jemaat gue banyak nih, atau jemaat gue kaya-kaya nih. Nanti kalau gue mati, yang gantiin saya ini pasti anak saya. Salah nggak? Nggak salah. Kalau anaknya diutus sama Tuhan. Kalau anaknya nggak diutus sama Tuhan, maka yang mengutus gantiin saya kan? Di akhir zaman ini sekarang seperti itu. Yang menggantikan hamba Tuhan itu bapaknya. Karena bapaknya sakit atau bapaknya sudah meninggal, maka yang menggantikan jadi pendeta di situ pasti anaknya. Nggak salah kalau anaknya diutus Tuhan. Kalau anaknya nggak diutus Tuhan gimana? Ayo. Atau kalau dia buka cabang. Gereja kan ada yang buka cabang ya. Buka cabang kemana gitu ya, buka cabang. Ternyata di cabang ini berkembang. Jemaatnya banyak juga. Apalagi kaya-kaya. Waduh. Udahlah gue utus anak gue aja lah. Lu sekolah Alkitab. Nanti kalau udah sekolah Alkitab gue utus lu jadi gembala di cabang papa. Ini terjadi. Gak masalah sih. Yang jadi masalah apakah anaknya yang diutus Tuhan untuk jadi gembala. Betul gak? Gereja itu kan bukan punya pendeta, saudara yang kekasih. Gereja itu punya Tuhan. Pendeta hanya pembantunya. Gereja itu dalam bahasa aslinya eklesia, atau artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Pendetanya nggak boleh melakukan dosa, jemaatnya nggak boleh melakukan dosa. Atau pendeta dan jemaatnya keluar dari dosa. Itu namanya gereja. Sekarang ini saudara yang kekasih, nggak gereja, nggak pendetanya, nggak jemaatnya masih melakukan dosa. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan? Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Kalau pendeta sudah melakukan dosa, udah itu yang di dalam gereja itu udah bukan Tuhan lagi yang ada. Pembinasa. Makanya gak heran di dalam Matius 7 ayat 22 banyak yang gak masuk surga. Susah ya masuk surga ya? Ya susah. Nggak segampang apa yang saudara pikirkan. Kalau hamba Tuhan yang nggak benar mah, asal percaya saja masuk surga. Saudara ngongkang-ngongkang kaki di rumah, saudara pasti mati masuk surga. Nggak ada ayat yang seperti itu. Ayatnya adanya seperti ini, kamu masuk surga kalau saudara percaya Yesus langsung mati. Ya betul masuk. Tapi kalau saudara belum mati, maka Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu. Kita baca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Jadi keselamatan itu ini firman. Jadi kerjakanlah keselamatanmu itu artinya adalah perintah. Apa sih kerjakan keselamatanmu? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Jadi kerjakanlah keselamatanmu itu artinya hidup kudus. Enggak hanya bermodal percaya saja masuk surga, ngongkang-ngongkang kaki di rumah, nanti mati masuk surga. Enggak. Saya hamba Tuhan harus katakan seperti ini. Bahwa di akhir zaman banyak hamba-hamba Tuhan
yang berguguran masuk neraka. Sebelum kita mati, kita cek, apakah saya sudah benar di jalan Tuhan? Apakah saya sudah hidup kudus? Apakah saya sudah mengerti Alkitab? Kalau hamba Tuhan ya. Apakah saya menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan? Cek sebelum mati. Kalau saudara tidak mau mengerti apa yang ada di Alkitab, maka pada waktu saudara mati, saudara nggak boleh tinggal di surga. Saudara yang masuk surga itu dikit, saudara yang kekasih. Yang tadi saya ngomong, sekalipun dia presiden, kalau dia melanggar hukum, dia pasti masuk penjara. Sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara melanggar hukum Tuhan, tidak mau menjalankan hukum Taurat, jangan harap bisa masuk surga. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang hanya untuk menggenapinya. Dan hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Barang siapa yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, ia akan duduk di surga yang paling bawah. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan duduk di surga yang paling atas. Surga yang paling atas adalah kota kudus. Sedangkan surga yang paling bawah adalah neraka. Jadi firman Tuhan ini sempurna. Banyak orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Boro-boro melakukan hukum Taurat. Mengajarkan hukum Taurat di gereja pun gak ada yang mau. Saudara perhatikan pendeta-pendeta akhir zaman ini. Yang dia andalkan, percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Doa mengucurkan air mata. Apakah doamu bisa menyelamatkanmu? Tidak bisa. Doa itu tidak menyelamatkan saudara, tapi dibangga-banggakan di dalam gereja. Saya tidak mengurangkan tentang doa ya. Doa itu bagus-bagus. Tetapi doa itu tidak menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara ini firman. Isi dari Alkitab ini itu banyak. Bukan hanya doa. Bukan hanya percaya saja masuk surga. Banyak. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, mumpung kita masih hidup, cek apakah pendeta saya atau gembala saya menjadi pembinasa apa bukan? Apakah pendeta saya mengajarkan hukum Taurat? Apakah pendeta saya mempraktekkan hukum Taurat? Padahal hukum Taurat itu adalah kudus, benar dan baik dan rohani. Roma 7 ayat 12 sampai 14. Saya ingin tanya, kalau pendeta saudara ngajak saudara masuk neraka, saudara mau nggak? Nggak mau. Nggak ada yang mau masuk ke neraka. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, itu sama saja pendeta itu mengajak saudara masuk ke neraka. Saya ngomong apa adanya. Karena semua ada di Alkitab. Saya ngerti Alkitab. Teman saya jarang khotbah di gereja. Karena gereja banyak yang menolak saya. Saya mau menjalankan hukum Taurat, gereja nggak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga saya susah sekali untuk berkhotbah di gereja. Makanya saya khotbah di YouTube ini. Di akhir zaman Tuhan mengatakan banyak orang berseru-seru. Tuhan, gue mau masuk surga. Tapi Tuhan tolak. Lawan yang banyak itu dikit. Coba cek. Banyak gak gereja yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Banyak. Jadi firman Tuhan ini iya dan amin. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus belajar kebenaran sama hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Banyak firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kembali. Karena waktu kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, penjelasan-Mu, supaya kami bisa masuk surga tidak ditolak Engkau. Kami ingin masuk surga Tuhan Yesus. Ajari kami supaya kami mengenal kebenaran-Mu dengan benar. Supaya kami tidak ditolak Engkau setelah kami meninggal. Berkati orang yang mendengar YouTube ini. Dan berkati saya yang memberitakan Injil.
Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.